bashir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa ini? Para ulama, para kiai yang saya muliakan, Ibnu Suharsono PBNU ini lagi muludan jadi suara. Ketua Umum PKB beserta seluruh jajarannya, para menteri yang saya cintai, hadirin hadirat yang saya muliakan, suara saya habis. Ini tandanya kiai laku. Pengalaman saya, kiai-kiai yang coba-coba menghina NU Gus Dur itu nggak laku. Jadi yang laku yang cinta NU, cinta Gus Dur, dan cinta PKB. Saya kesini karena cinta PKB. Saya punya pengalaman dengan Gus Dur yang belum terungkap di permukaan. Sebelum PKB lagi, itu Gus Dur ngomongnya apa saya itu? Disuruh datang ke Hamzahas. Udah mati semua, tinggal satu yang masih hidup, Hamzahas. Salam dari saya, NU tidak akan bikin partai, tetap akan membesarkan P3, tapi syaratnya satu, ketua umum harus dari NU, pengurusnya juga kebanyakan, DPRD-nya juga DPR harus. Kami tidak akan bikin begitu. Saya kumpul di Mampang, di almarhum Kiai yang kemarin meninggal, ketua P3 DKI, Kiai apa sih yang di Mampang? Lupa saya itu. Yang ketua P3 DKI almarhum Saadatul Darwain. Ya, itu paham kan, ini karena di mana-mana kan secara suruh makan dulu, ini langsung masuk materi bubar. Jadi bicara waktu hilang bahan, kalau capek yang kedua ribut sama bini baru tuh. Akhirnya saya sampaikan, minta waktu 3 hari. 3 hari tunggu lagi di rumah Yusuf Pak Hamzah NU setuju, tapi non NU tidak. Sejak itulah Gus Dur mulai merancang akan bikin partai. Itu asbabnya. Tapi saya sendiri nggak boleh masuk partai waktu itu. Kiai ngurus NU aja. Lama-lama selalu jadi dengan suruh. Katanya nggak boleh Gus, ini darurat katanya begitu. Saya kata Gus Dur ya, kiai ada 5 tipe. Ada Kiai Tandur, Kiai Sembur, Kiai Ur, Kiai Catur, dan Kiai Nutur. Kata Gus Dur tuh, apa tuh artinya Gus? Kiai Tandur ini yang pahala, yang puluh fa'alan, berapa fa'alan? Itu Kiai Tandur itu yang begitu jangan dibawa politik, kagak ngerti begitu. Jadi tugasnya bagaimana? Ya ini tujuan saya bikin PKB ini. Partai kita kan kalau pidato wabihi nasta'inu ala umuri dunya.
urusan PKB di urusan bangsa ini. Kata Gus Dur, kiai ini ulama, jangan suka bawa emak ke wali kota, apalagi ke gubernur. Jatuh itu kiai, suruh PKB. Itu. Kalau PKB ribut dengan bupati wajar, PKB partai, nah PCN ribut nggak pantas kata kiai. Ini terus apa udah segini aja? Biasanya awal sampai jam 2 biasanya. Yang kedua kata Gus Dur, Kiai Sembur. Nah ini temennya nih Kiai ini. Jadi Kiai Sembur teman Kiai Tandur. Apa tuh Gus? Tukang nyok. Ini istri nggak boleh lagi. Nah ini Kiai Tandur dan Kiai Sembur ini jangan diajak-ajak politik. Kekuatan NU itu adanya di situ. Sekali lagi, kekuatan NU adanya di situ. Ini jangan diganggu. Bagaimana tugas PKB nyari duit untuk Kiai Tandur ini? Ini terus nih. Tidak ada NU tanpa ada pesantren. Tidak akan ada NU tanpa Kiai Sembur dan Kiai Tandur. Ini harus diperkuat. Jangan diajak kampanye, nggak ngerti kan begitu. Itu namanya Kiai hitam putih. Yang ketiga Kiai Wawor, kayak Kiai ini Kiai Wawor. Boleh di politik juga boleh. Kiai Wawor. Ada Kiai Cakra bagus kayak saya. Lainnya di politik begitu. Yang kelima Kiai Nutur. Apa tuh Kiai? Pesantren nggak punya. Madrasah nggak punya, bawa emak puluh kan. Pegawai Pemda juga bukan. Jam 7 udah di kantor wali kota. Nah ini belum terungkap di koran ya. Ini penting. Jadi Gus Dur melahirkan PKB untuk memperkuat politik warga Nahdlatul. Makanya waktu terjadi gonjang-ganjing PKB, saya buka rahasia supaya nggak fitnah. Berapa banyak tim minta kepada saya supaya jadi dewan suruh partai baru. Saya buka rahasia ini. Kata saya, ini orang Gus Dur. PKB itu adalah ciptaan Gus Dur, kita harus akui. Kalau saya pindah kepada partai yang baru, saya jalan kepada Gus Dur. Saya bilang dia wali, sekarang benar wali. Sampai sekarang Gus Dur belum ditanya sama malaikat. Kata Kiai Jawa Timur, ada dasarnya, ada hadis Nabi. Apabila kita ngantar jenazah, kalau 4 langkah sudah kita tinggal kuburan, baru malaikat mungkar nakir. Ini Gus Dur gak pernah sepi, makanya kata saya kalau lagi lapar ceramah begini nih. Akhirnya saya datang ke Gus Dur. Gus ada begini, lalu sampai bagaimana Kiai ini? PKB itu yang menciptakan Gus Dur. Selama Gus Dur tidak bikin partai yang baru, saya akan tidak PKB Gus. Kecuali kalau sampai bikin partai, saya dijenak. Begitu, kalau gitu setuju. Begitu kata Gus Dur. Jadi dari dulu saya nggak pernah pindah partai di PKB. Cuma PKB yang ngerti.
5 miliar. Asli, cuma nggak paham. Pertama kali saya kampanye PKB di Ciamis, saya telepon Caimin, ini tim ini susah banget, saya selama PKB harus mati waktu itu, masih ingat itu. Alhamdulillah dengan wirid dari guru-guru saya selamat, cuman mobil hancur. Ya kiai saya ganti begitu. Sampai sekarang belum. Ngomong sama kader boleh kan? Sekali lagi, wallahi tallahi billahi, saya tidak pernah pindah partai kecuali Gus Dur bikin partai lain saya akan ikutin sampai meninggal. Nah saksinya di Ciamis itu kayak Abdullah Mubarak yang punya santri jin ribuan, semua jin dikerahkan, semua mobil nggak dijaga. Saya setuju program saya ini 2019 PKB harus menang. Saya ngomong sama saya ini gampang, asal bonus PKB sama NU kompak. Ini di pusat udah kompak banget. PKB itu kan anggotanya jelas, ormasnya juga. Saya kalau ke kampung-kampung, ya Allah, saya kan satu-satunya tokoh NU yang pernah diadili PKS saya di Banten. Perjuangan saya kepada PKB, satu-satunya tokoh NU yang diadili di pengadilan Pandeglang saya oleh PKS. Saya kan ngomong yang mungkin sama Caimin, saya mobil juga belum. Kalau pengen menang itu janji harus durasi dulu itu. Saya dan kawan-kawan sudah siap di belakang saya tuh, Masya Allah. Pikirin. Saya tuh Masya Allah nunggu, tapi sampai bilang pemilu saya inisiatif sendiri, kampanye sendiri aja, nggak ada dari DPR, kiai PKB dong. Kata saya, kita ini udah sabar aja, kita kan NU. Kita ini kayak dikawin tapi kayak gak dinafkahi, begitu kan? Kita ini dikawin tapi gak dinafkahi. Boro-boro bener-bener ini pengalaman ini. Makanya saya datang ke sini, wallahi karena ingin 2019. Apalagi saya simpan YouTube saya ucapan Ketua MOPPN, PKB NU adalah pengawal Aswaja dan pengawal NKR. Saya di Mabes TNI udah rutin 20 tahun, saya ngomong kalau pengen RU itu NU urus. Kalau Muhammadiyah gimana, dia Muhammadiyah kurang dipercaya, ya kenapa? Puasa main duluan aja kan cukup.
kawan-kawan siap tanpa pamrih untuk membesarkan PKB. Saya kiai lapangan, bagaimana dendamnya Wahabi terhadap kita. Lebih baik Cina daripada memperingatkan Maulid. Semua amalan NU PKB musyrik semua. Nah kalau tahlil nggak ada, muludan nggak ada, haul nggak ada, nah, kita dari mana operasional? Dulu kita yang bikin TPN aja susah banget karena menterinya bukan menteri kita. Kita punya radio, Pak Hermi tahu betul. Saya punya radio itu radio NU dan PKB. Minta izin sama Tifatul. Sekarang menterinya ada lain, saya minta bantuan. Udah dimodalin oleh Caimin melalui Gus Wahyu kemarin. Tapi bunyinya masih ingin. Jadi operator saya mau ngomong PKB jadi PKS. Mana ada DPC Depok? Ada DPC Depok? Bukan mana? Satu-satunya radio yang kampanye PKB hanya pesanan kita. Semua hanya PKB. Silakan pakai. Yang boleh masuk ke stasiun NU dan PKB. Saya kemarin ngomong saya baca ini kan Gus Dur mendirikan pesantren di Limo untuk menjadi lem hanasnya NU dan PKB. Bukan untuk menjadi pesantren salafiyah, bukan. Calon bupati, calon jenderal, calon DPR. Kata Gus Dur, ya kalau kita punya bupati tamatan pesantren sini, begitu doa Allahumma muwaffiq, kasih bukan untuk apa-apa ya. Wawasan global, pahamnya Nahdlatul, dokternya dari Kang Said, 5 pilar pesantren diamalin Kang Said. Ini kudu ngerti nggak sih? Di Jabodetabek yang mengikrarkan bendera NU dan PKB hanya pesantren yang kecil ada. Saya ingin lahir ya, yang sering nengok itu kan Faisal, sering di sini anak Bang Malik, Ibu Ida, sana semua. Apa Lukman Edi, semua saya. NU-nya cakep, hebatnya cakep, NU-nya cakep. Kalau jadi gubernur, Masya Allah, Assalamualaikum. Begitu. Saya minta PPD keluarin dari DPP untuk saya. Kenapa? Nah, Gus Dur mendirikan ini. Yang pertama, Kiai, kita orang NU ini kalau saya mati, siapa yang bisa sekali bersaya? Katanya begitu. Saya pengen lahir dari sini. Yang kedua, rumah sakit mana punya NU? Muhammadiyah mulu. Yang ketiga perguruan tinggi ya di PPN bukan gunung setahun. Sekarang sudah 23. Dulu setahun. Yang paling sedih lagi nih kata Gus Dur nih, mana konglomerat NU, mana pengusaha NU nasional dan internasional. Sulaiman ibu saya tuh kan, mana ekonomi, mana rumah sakit NU, mana sekolah unggulan NU. Itu NU tuh
jangan suruh doa aja katanya. Ini urusan PKB yang begini nih. Jadi pendidikan, politik, semuanya itu kenapa harus bikin PKB? Nah ini kiai goblok katanya begitu. Yang ngatur duit bukannya presiden, tapi gedung DPR. Coba kalau PKB menang 52%, amin. Sidang yang pertama kita putuskan, semua kiai pesantren kita gaji tiap bulan 25 juta. Yang satu berdiri. Itu kata Gus Dur begitu. Jadi yang menentukan duit bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota, tapi gedung. Sekarang Kiai Muhammadiyah ada wakilnya, Masumi ada wakilnya, Wahabi ada wakilnya. Kalau NU nggak punya PKB, sepakatan di mana-mana kalau kampanye NU tidak masuk PKB, mati, jangan ditahlilin. Saya kemarin waktu Pilpres, pas saya didaulat oleh kiai-kiai tempat kiai kampanye. Wallahi saya nggak pilih Jokowi. Demi Allah. Jadi yang saya pilih JK. Emang kenapa kiai? JK Mustasar pengurus besar Nahdlatul. Saya orang NU ini tidak perlu istihoroh. Kata guru saya, menang syukur, kalah nggak apa-apa. Tapi kita sudah pilih JK. Anda nggak pilih JK karena bukan NU. Selama ini saya dipintah dulu oleh mereka. Saya disiplin organisasi. Akan besar NU kalau kita dipilih. Maaf, saya pernah disuruh oleh Caimin jadi DPR. Pernah. Pada saya nggak mau. Ternyata DPR banyak yang goblok. Komisi 8 52 orang, ya Allah, suruh dengerin satu-satu, mending bener ngomongnya. Saya maunya komisi aja kalau komisi itu. Yang kedua, pengalaman bahwa saya kata Gus Dur ikut dia. Cari pengalaman, ternyata orang-orang di PRRI ngakunya doang NU. Begitu PKB punya program membesarkan NU, semua nggak ada yang dukung. Tolong salah. Mantan DPR RI, walaupun sebelumnya saya baru ngomong sebetulnya nggak boleh ini ngomong gini. Ayo bagi saya kalau DPR presiden boleh. Ya mendingan gue ceramah. Mana ngaku kapan program PKB didukung? Tolong. Ayo. Saya ngomong di partai-partai lain tentang ngomong NU, nggak berani. PKB punya program semua dibantahkan. Biar mahal. Nah, setelah itu saya kuat banget, PKB harus besar. Kalau seandainya NU milih PKB semua, amin. Kalau kompak nih NU kan 100 juta nih, kalau benar nih 100 juta itu saya. Kalau benar 100 juta, sedangkan Pak Jokowi kan dapat berapa juta? 70. Kalau kita NU kompak 100 juta, saya nyalon jadi presiden, pasti menang. Kata Gus Dur boleh berbeda, tapi kalau presiden, gubernur, wali kota, saya kalau jadi presiden saya punya program ikut Rasul. Yang pertama saya angkat kaum wanita setinggi-tingginya. Yang selama ini wanita tidak pernah dihargai, padahal ya Allah wanita tuh dia jongos, obek, apalagi sih, tukang nyuci piring, dia jabatannya banyak, mau istirahat tapi sisa bukannya istirahat dikerjain suami. Itu lahir ya Allah, kalau mati sahid ada yang nanya, ya itu perempuan lahir mati sahid, orang lahiran itu sakit Pak, mana nggak sakit?
sakit kata saya. Ya Allah, masuk 7 on keluar 4 kilo. Kalau DPR itu sih terajal wanita. Jadi sekali lagi saya hadir untuk ikut serta mensukseskan program ketum yang dikatakan di mana-mana 2009 PKB harus 19. Dan ini tantangan buat kita. NU PKB, NU PKB, NU PKB. Selesai. Makanya PKB dijolimi Caimin tenang aja, orang di sini istiqosah mulu ya. Makanya dia pecah sendiri aja begitu. Terakhir, enggak ini. Saya jalan-jalan apa baru tumben disuruh berhenti. Karena ini organisasi harus tahu organisasi. Jadi mana kita ini Gus Dur adalah tidak. Gus Dur adalah kita semua adalah mewarisi perjuangan Gus Dur. Saya ingin kita bantu, DPP kita bantu, semua kita bantu. Insya Allah kalau kita mati dengan apa yang dicanangkan oleh NU dan PKB, insya Allah husnul khotimah. Sampai kata Gus Dur mau memilih kiai, kalau NU jangan sampai bubar. Kalau partai boleh bubar, NU jangan. Emang kenapa? Itu yang pertama demo orang mati gitu. Gak ada gratifikasi kan? Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Caimin diangkat derajatnya, semua DPP diangkat derajatnya, para menteri mudah mendapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengecewakan NU. Ketua Umum PBNU pilih lagi yang cocok dengan PKB demi kebesaran PKB dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.